Semenjak kejadian itu, Menur menjadi gadis pendiam. Namun ia ingin selalu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, ucap Mbah Wiryo. Ada banyak hal yang aku simpan, semua berhubungan dari masa silam. Assalamualaikum, ucap Menur dari luar. Waalaikumsalam, balasku dan Mbah Wiryo. Kamu dari mana, Nduk? Tanya Mbah Wiryo kepada Menur. Dari Sendang, mencuci baju, jawabnya singkat sembari berjalan masuk ke ruang dalam. Ya, seperti itulah putriku. Dia pemalu dan pendiam. Namun jangan sekali-kali siapapun membuat dia marah atau menangis, karena akan menjadi malapetaka besar. Mbah Wiryo meneruskan kisahnya. Memangnya malapetaka seperti apa, Mbah? Tanyaku. Menur, Bapak mau keluar dulu sama Mas Tara, pamit Mbah Wiryo kepada Menur. Enggih, Pak, jawab Menur dari dalam dengan nada yang lembut. Ayo Nak Tara, kita ngobrol sambil cari angin, ucapnya. Iya, Mbah. Pelan ku jalankan motorku dengan membonceng Mbah Wiryo. Aku mengikuti arah yang ditunjukkan Mbah Wiryo di suatu tempat yang lumayan jauh di kaki Gunung Merapi. Setelah melewati jalanan yang cukup sulit dan melewati hamparan tanaman liar, sampailah kami di suatu tempat yang terlihat hanyalah sisa bencana yang mungkin waktu itu sangatlah dahsyat. Desa Nagari. Ya, ini dahulu adalah sebuah desa tempat tinggalku masa kecil, di mana orang tuaku juga bermukim di sini. Serta dari sinilah awal mula terjadi hingga seorang bayi titisan lahir, dan dia bahkan tidak tahu menahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Maksudnya apa, Mbah? Bayi titisan itu siapa? Tanyaku. Begini, Nak Tara. Mbah Wiryo sembari duduk di bawah pohon rindang dan menyulut sebatang rokok. Zaman dahulu, di sini adalah pemukiman ramai sebelum lenyap di telan murka dari Merapi. Ketika itu aku masih usia belasan tahun. Bapakku yang bernama Mbah Daksa adalah seorang ketua adat. Memang masa itu adalah masa di mana orang tidak tahu menahu tentang bagaimana belajar budi pekerti. Namun Mbah Daksa selalu mengutamakan kepentingan warga desa ketimbang diri dan keluarganya sendiri. Ya, itu memang sudah kewajiban ketua adat. Namun sayangnya masyarakat desa tidak ada yang mau menaati aturan adat. Bahkan mereka kerap melanggar dan selalu memusuhi bapakku. Sebagai ketua adat,
Mbah Daksa tetaplah sabar dan tidak bosan untuk mengingatkan kepada penduduk desa agar mengikuti aturan adat yang sudah ada pada zaman nenek moyang dulu. Hingga suatu ketika penduduk desa sudah benar-benar melakukan hal buruk yang di luar batas, serta-merta menantang Sang Pencipta. Maka malam itu Mbah Daksa benar-benar murka dengan kelakuan buruk penduduk desa. Kemudian Mbah Daksa mengajakku dan ibuku pergi ke desa lain yang jauh dari desa ini, dengan meninggalkan kutukan bahwa pada tengah malam nanti desa ini akan hancur lebur tertimpa luapan lahar panas. Barulah setengah perjalanan kami meninggalkan desa ini, suara gemuruh dahsyat terdengar dari puncak Merapi, disertai muntahan lahar panas yang membuncah. Segeralah kami bergegas pergi menjauh dan tidak lagi menghiraukan penduduk desa tersebut. Di tengah perjalanan kami melewati sebuah punden, dan kami melihat ada anak perempuan tengah duduk menangis. Anak perempuan yang seusia denganku kala itu. "Kamu siapa, Nduk? Rumahmu di mana? Dan kenapa kamu menangis?" tanya bapakku, yaitu Mbah Daksa. "Aku dari puncak Merapi. Aku diantar ibuku dan disuruh menunggu orang yang bernama Daksa," jawab anak itu sangat jelas. "Aku orang yang kamu tunggu, dan aku kenal siapa ibumu. Ayo, ikut bersama kami. Pergi jauh ke tempat yang lebih tenang," ajak Mbah Daksa. Segeralah kami berempat berjalan menuju desa lain yang jauh dari desa kami, yang saat ini sedang terjadi huru-hara bencana Merapi yang dahsyat. Dan setelah kejadian malam itu, aku tidak tahu menahu lagi apa yang terjadi. 2 tahun berselang, aku dinikahkan dengan gadis yang malam bencana itu kami temui. Gadis itu bernama Sekar Gayatri, yang berarti bunga yang memiliki 3 kekuatan besar. Selama 5 tahun menikah, barulah kami dikaruniai seorang anak perempuan yang memiliki paras cantik serta beraroma wangi sejak ia lahir. Anak itu aku beri nama Menur. Kelahirannya membawa kebahagiaan sekaligus kesedihan. Bagaimana tidak? Semalam ketika Menur lahir, di saat itu pula istriku, yaitu ibunya Menur, meninggal dunia ketika menyusui Menur untuk yang pertama kalinya. Namun Gayatri sempat berbisik padaku bahwa Menur adalah titisan ibunda Nyai Gadung Melati. Beliau adalah ibu dari istriku Gayatri. Dia juga berkata, semua kekuatan serta Raja Aksara akan menitis dalam tubuh Menur melalui air susunya. Belum lagi aku sempat bertanya kepada istriku. Ia sudah menghembuskan nafas terakhirnya, disertai dengan tangisan Menur yang keras, memekakkan telinga bagaikan halilintar yang menyambar.
yang membuat aku, bapak, dan ibuku kebingungan mencari cara agar Menur mau diam dari tangisannya. Sembari aku merawat jenazah istriku, tiba-tiba terdengar suara, entah dari mana asalnya. Berilah cucuku minum air dari rendaman bunga cempaka. Sekilas suara itu lenyap. Bapakku yang juga mendengar segera keluar mencari bunga cempaka. Setelah mendapatkannya, kemudian bunga itu direndam dengan air kendi, lalu segera diminumkan kepada Menur. Anehnya, tangisan Menur seketika berhenti. Bahkan hingga saat ini, Menur masih gemar meminum air rendaman bunga cempaka, atau yang dikenal sebagai kembang kandil. Setelah pemakaman Gayatri selesai, ketika itu Menur kami rawat dengan baik. Namun, Menur bisa dikatakan ia lebih dekat dengan kakeknya, yaitu Mbah Daksa. Bahkan di usianya yang 10 tahun, Menur selalu ikut kemanapun kakeknya pergi. Hingga pada suatu hari ada kejadian yang membuat gempar desa lain, hanya karena ada seorang yang membuat sakit hati Menur. Ketika itu ada seorang kaya raya di desa sebelah yang memarahi dan memaki kakeknya, hanya karena kakeknya menaruh sepeda ontelnya di depan halaman rumah orang tersebut, serta ditinggal mencari bunga cempaka yang memang banyak tumbuh di tanah kosong seberang jalan. Saat itu Mbah Daksa sudah meminta maaf karena sudah menaruh sepeda ontelnya tanpa izin. Akan tetapi orang tersebut terus saja memaki Mbah Daksa, hingga Menur yang masih kecil menangis karena melihat kakeknya dimarahi oleh orang lain. Tanpa disangka, Menur berteriak dengan kencang, "Kamu jahat, kamu akan mati disambar petir dan habis semua uangmu." Teriakan Menur seakan direstui oleh alam. Seketika itu, langit menghitam, disertai angin yang seakan berputar menggulung di atas mereka. Orang kaya itu pun berlari ke dalam rumah karena air hujan turun tiba-tiba dengan sangat lebat. Mbah Daksa pun segera menggendong Menur untuk pulang. Namun, barulah akan segera mengayuh sepeda ontelnya, suara menggelegar terdengar begitu dahsyat, disertai kilatan yang menyambar atap rumah besar milik orang yang memarahi Mbah Daksa tadi. Terlihat rumah itu terbakar hebat, dan seketika hujan yang lebat tadi langsung reda, seakan tidak pernah terjadi hujan sebelumnya.